Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, salat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan salat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Jika salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan salat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak, serta hubungan dengan sesama manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Lalu siapa sajakah orang yang rajin salat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Berikut ini daftar orang yang rajin salat namun justru jauh dari Allah. Yang pertama, orang yang lalai dalam salat. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa salatnya kepada Allah. Kemudian mereka mempersembahkan salatnya kepada Allah. Lalu salatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima salatnya, bahkan ada yang celaka dengan salatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang pula mengerjakan salat, dan kita tidak pula memberikan makan orang miskin. Dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang yang masuk neraka ialah karena suka membicarakan kejelekan orang lain. Orang yang mendirikan salat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Yang keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amalan soleh yang dilakukannya selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Quran Surat An-Nisa ayat 142. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat nanti. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar.
Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholatnya dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong." Quran Surat An-Nahl ayat 105. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 5 ciri orang rajin sholat tapi jauh dari Allah. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.